Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Sidang Jumat Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, yang semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Qulu amin. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan di dalam Al-Quran dengan sigatil amr, dengan perintah dari dua perkara yang harus disegerakan. Maka yang pertama, penyegeraan dari pelaksanaan amal-amal saleh, di mana Allah berfirman, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, di banyak ayat, di antaranya di dalam surat Al-Baqarah. Maka di dalam yang pertama, ayat yang berisi perintah yang harus segera dilaksanakan adalah pertama, berlomba-lomba dalam melaksanakan amal-amal saleh. Dan amal-amal saleh, apa itu definisinya? Amal saleh adalah suatu amal yang mana terpenuhi dua syarat atau tiga syarat dan kemudian dia diterima oleh Allah. Maka syarat yang pertama al-ikhlas, di mana Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan yang kedua mutabaah, dan makna al-mutabaah mengikuti sunnah Nabi setelah ikhlas tadi, sesuai hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu peribadatan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka dia tertolak. Dan yang ketiga al-Islam, syarat yang ketiga adalah keislaman seseorang. Seperti di dalam ayat, man amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun. Barang siapa yang melaksanakan amal-amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menerima amalnya dan menjadikan di dunia kehidupan yang mulia, dan di hari akhirat kelak mendapatkan pahala yang besar. Maka ini makna dari amal-amal saleh yang disebutkan di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah melaksanakan amal-amal saleh. Dan amal-amal saleh setelah kita mengetahui syarat dan definisinya, juga jenisnya bermacam-macam. Ada amal saleh yang wajib seperti salat Jumat sekarang, seperti salat 5 waktu, seperti menuntut ilmu, seperti berpuasa Ramadan dan yang lainnya.
Dan ada amal-amal soleh yang mandubat, mustahabbat, seperti sholat nawafil, sholat duha, sholat malam, dan melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita. Di antaranya juga gotong royong untuk ta'awun agar pondok kita dalam keadaan terus nyaman dan semakin membaik. Maka itu semua adalah amal-amal yang baik. Maka diperintahkan di dalam ayat yang pertama dari perintah-perintah yang disegerakan, fastabiqul khairat. Maka wahai manusia, berlomba-lombalah dalam melaksanakan amal-amal yang wajib, amal-amal yang sunnah, dan segerakanlah. Maka jika dipertanyakan kenapa kita harus bersegera dalam melaksanakan amal-amal yang wajib dan sunnah yang Allah perintahkan kepada kita, kenapa dengan perintah yang bersegera? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam menunaikan kewajiban kepada Allah dan sunnah-sunnahnya. Kenapa? Karena yang pertama, kita orang yang hidup, kita manusia yang hidup di dunia ini mempunyai waktu deadline, mempunyai waktu expired, mempunyai waktu yang dimana waktu itu tidak bisa kita undur dan tidak bisa kita majukan. Maka dia adalah sang maut. Maka oleh sebab itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah dalam melaksanakan kebaikan yang wajib dan yang sunnah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia terbatas, ada deadline dengan sang maut. Maka Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka seluruh yang bernyawa, seluruh manusia, seluruh orang-orang mukmin, muslim, bahkan kafir musyrik, semuanya akan ditemui ajalnya. Maka kenapa kita harus menyegerakan dari amal-amal yang Allah perintahkan kepada kita, baik yang wajib ataupun sunnah? Karena kita tidak mengetahui kapan sang ajal akan menjemput. Di saat kita mengakhirkan, ayo sholat Jum'ah yang wajib, alah nantilah, Jumat masih ada, Jumat yang akan datang dan akan datang. Ayo Pak, sholat berjamaah di masjid atau sholat 5 waktu. Pakaian saya masih kotor dan saya tidak mempunyai sarung. Alasan klasik. Sampai kapan? Ayo Pak, berpuasa. Saya kerja di kebun, maka panas, dan saya juga kuli bangunan, lapar, kerja keras. Maka sampai kapan? Maka di sini diperintahkan oleh Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk melaksanakan perintah-perintah yang wajib ataupun yang sunnah. Pertama, karena kita tidak mengetahui kapan deadline, kapan waktu kita habis, expired, sehingga kita tidak bisa mengamalkan amal-amal soleh ini. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran juga, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Maka tidak ada semua makhluk yang hidup di muka bumi ini mengetahui kapan ajalnya tiba, mengetahui apa yang akan dilaksanakan esok hari. Tidak ada. Dan tidak ada yang mengetahui kapan dia akan dimatikan, di mana dia akan dimatikan. Tidak ada yang mengetahui. Alasan inilah kenapa kita harus bersegera melaksanakan amal-amal soleh, dan kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk segera melaksanakan amal-amal soleh. Dan yang kedua, di sana, di alamil barzakh, berapa banyak orang-orang yang telah mendahului kita,
meninggal mendahului kita, dan mereka menyesal. Mereka menyesal dari amal-amalnya yang dulu dilalaikan, dari amal-amalnya yang nanti, dari dosa-dosanya yang terus-menerus kapan bertobat, nanti. Maka inilah perkara yang kedua. Maka Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Maka di saat datang kepadanya sang maut, dia akan meminta tangguh kepada Allah, rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Maka aku akan melaksanakan amal-amal saleh jika engkau tangguhkan dari pencabutan nyawa ini. Dan juga di dalam ayat yang lain, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka wahai Allah, jika engkau berikan tenggang waktu sebentar saja, aku akan memenuhi amal-amal yang engkau perintahkan kepadaku. Maka fastabiqul khairat, diperintahkan oleh Allah untuk segera melaksanakan perintah-perintah yang wajib ataupun sunnah. Mampu sekarang, laksanakan. Mampu sekarang, tunaikan kewajiban Allah. Maka kita tidak akan pernah menyesal seperti mereka, miliaran di atas miliaran dari kaum muslimin yang menunda-nunda amal mereka dulu. Kemudian datang faja'ah, tiba-tiba maut menjemput, maka mereka meminta, laula akhartani ila ajalin qarib. Oh, seandainya engkau memberikan waktu sedikit saja, sebentar saja, aku mau melaksanakan kewajiban. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Allah, kembalikan aku ke alam dunia sebentar saja. Untuk apa? Melaksanakan tugas-tugas amal-amal yang engkau wajibkan dulu. Maka the big regret, penyesalan yang dalam, itu tidak akan pernah datang di awal, dan penyesalan selalu datang di akhir. Ini perkara yang kedua. Kenapa Allah memerintahkan dengan buru-buru? Dan perintah ini juga dikarenakan sebab yang ketiga. Apa? Karena akan datang kepada kita fitnah yang besar, yang mana kita tidak mengetahui dalam keadaan fitnah ini, apakah kita akan selamat dari fitnah ini, atau kita hanyut seperti orang-orang yang hanyut termakan fitnah. Fitnah apa? Fitnah dunia, dan fitnah syahwat, dan fitnah syubuhat. Maka fitnah dunia yang berupa syahwat dijadikan malas dan cinta kepada kemaksiatan, dan membenci kepada amalan-amalan yang wajib ataupun sunnah. Maka di saat bekerja dari pagi jam 8, semangat bekerja, maka mulai menjelang adzan, mulai mencari waktu untuk lari. Setidaknya tidak mendengar adzan dan pulang, alasan makan. Kemudian setelah itu balik lagi bekerja. Nanti jam 3:15 sudah mulai takut lagi, takut adzan, dia masih bekerja, malu. Nanti ditanya kenapa tidak sholat, alasan klasik pun biasa, tidak bawa sarung, celana kotor, bla bla bla. Akhirnya kabur lagi. Seperti itu pekerja-pekerja yang ada, bisa dilihat. Itu hanya sebagian yang ada kita ketahui. Maka bagaimana dengan orang-orang yang lain yang terfitnah dunia, sehingga fitnah yang besar dari fitnah cinta dunia itu akan menyebabkan dia malas dari melaksanakan amal-amal ibadah. Maka apakah hanya menyebabkan malas saja? Tidak.
bahkan akan menghanyutkan dirinya jatuh kepada cinta kemaksiatan, bahkan jatuh kepada cinta kepada kebid'ahan, bahkan jatuh kepada cinta kepada kesyirikan dan kekufuran. Maka yang tadinya seorang muslim ahli sunnah wal jamaah melaksanakan perintah-perintah yang wajib, namun kemudian terkena fitnah, terutama fitnah syubuhat, yang tadinya bersama kita ahlu sunnah, maka akhirnya menjadi ahlul bid'ah, bahkan membenci sunnah semuanya. Maka masuklah kepada membenci Islam, akhirnya menjadi kafir dan menjadi musyrik, keluar dari Islam semuanya karena fitnah di dunia, karena fitnah mencintai kebid'ahan, karena fitnah mencintai kekufuran dan kesyirikan. Maka oleh sebab itu diperintahkan agar cepat melaksanakan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah. Maka seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal fitanan kaqit ilailil muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu li gharadin minad dunya. Dikatakan oleh Nabi kita, badiru bil a'mal, maka segerakanlah untuk melaksanakan amal-amal soleh yang wajib, yang sunnah, semua diamalkan. Kenapa? Sebelum datang fitan yang besar. Kaqit ilailil mudlim, disifatkan oleh Nabi fitnah itu bagaikan kegelapan malam yang menghanyutkan manusia, melalaikan manusia. Maka akhirnya manusia tersebut malas, futur untuk beribadah, bahkan mencintai kemaksiatannya, bahkan mencintai kebid'ahan, benci kepada sunnah, bahkan mencintai kekufuran dan kesyirikan. Disebutkan di hadis, laksanakan segera amal-amal soleh sebelum datang fitnah yang bagaikan gelapnya malam, tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang kafir, mana yang musyrik, mana yang Islam. Tidak mengetahui illa man rahimah rabbi, kecuali orang-orang yang tegar. Dari fitnah ini dijaga oleh Allah. Maka disebutkan, bisa jadi seorang muslim pada petang hari muslim masih salat maghrib dan isya, namun di pagi hari menjadi kafir dan musyrik. Bisa jadi seorang muslim dengan fitnah ini, di pagi hari dia salat fajr, salat duhur, salat asar, kemudian di petang hari ba'dal asar dan maghrib menjadi kafir musyrik. Fitnah yang besar. Kenapa? Li gharadin minad dunya, yabi'u dinahu li gharadin minad dunya, karena dia menjual agamanya hanya sekedar kepentingan dunia yang sedikit. Maka di saat waktu bekerja, bekerja, namun waktu salat, salatlah, waktu puasa, puasalah. Maka ada waktu untuk Allah dan ada waktu untuk mencari rizki. Adapun yang kita sayangkan, maka di sini dikatakan oleh Nabi, badiru bil a'mal, karena akan ada fitnah yang mana waktu salat kalian lari darinya, waktu puasa Ramadan kalian lari darinya, tidak berpuasa. Yang penting yabi'u dinahu li gharadin minad dunya, menjual dari agamanya untuk mendapatkan dunia. Maka oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah, di mana fitnah-fitnah yang melanda diri kita, kita tetap tegar bagaikan karang yang diterjang oleh ombak-ombak setiap waktu, setiap saat, namun tetap karang yang kokoh. Dan ini bukan karena diri kita, kecerdasan kita, kekuatan iman kita, ijtihad kita, tidak, tetapi karena Allah telah menolong kita dari fitnah-fitnah yang ada. Maka dari fitnah yang besar seperti fitnah Khawarij,
mengkafirkan pemerintah, maka kita selamat alhamdulillah. Dan dari fitnah as-sufiyah, dan dari fitnah as-syiah ar-rafidah, alhamdulillah kita ahlu sunnah, kita tegar padanya. Dan perpecahan yang terjadi di kalangan ahli sunnah seperti fitnah Abul Hasan, maka berapa dari yang mengaku ahli sunnah jatuh, tersungkur dan hanyut di sungai fitnah. Kemudian setelah itu datang fitnah al-hajuri, wa ma adraka mal hajuri. Berapa banyak dari murid Syekh Mukbil ikut kepada hajuri, maka hanyut dan tenggelam di danau yang sama. Kemudian setelah itu datang fitnah Sa'afiqah, sabu ulama mencela Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dikatakan qadzaf, dikatakan dicambuk 40 kali, sekarang di rumah sakit, padahal semuanya bohong belaka. Dan ada yang mencela beliau 8 jam di dalam kaset-kaset dan audio-audionya. Maka mereka as-Sa'afiqah fitnah yang besar, dan jumlah mereka besar, sekarang terpecah belah antara 0 potol dan 0 gadang. Maka itu semua karena Allah tidak menjadikan mereka tegar di dalam fitnah ini. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas tegarnya kita di dalam manhaj yang hak, manhaj ahlu sunnah wal jamaah ini. Dan ini adalah karunia yang besar yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, di mana Allah mengatakan, jika kalian mensyukuri atas nikmat ketegaran manhaj kamu ini karena pertolongan dari Allah, Allah akan menambahkan kenikmatan dengan ketegaran-ketegaran di berbagai fitnah. Maka mana dalil tentang ketegaran ini datang dari Allah? Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga Imam At-Tabrani dari Muawiyah ibnu Saleh, dari Abdurrahman ibnu Jubair an abihi anil Miqdad ibnil Aswad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna sa'ida liman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan." 3 kali. Bahwa sungguhnya orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang happiness, dia hidup di muka bumi ini dalam keadaan manhaj yang tegar, ahli sunnah wal jamaah, tidak termakan fitnah-fitnah dari kelompok-kelompok yang sesat. Inna sa'ida liman junibal fitan, sesungguhnya orang-orang yang happiness, yang berbahagia di saat dia dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Datang fitnah yang mengeluarkan seseorang dari keislaman menjadi kafir dan musyrik, dia tegar dalam keislamannya. Datang fitnah yang mengeluarkan ahlus sunnah menjadi kelompok ahlul bid'ah, as-sufiyah, ataupun kelompok-kelompok yang lain, dia tetap tidak menjadi khawarij, tidak menjadi orang-orang yang membuat bom bunuh diri, tidak menjadi orang-orang teroris, dan tidak menjadi orang-orang yang Syiah, membenci ahlus sunnah dan membunuh ahlus sunnah dikarenakan permasalahan katanya mereka merampok dari khilafah Ali, diambil oleh Abu Bakar dan Umar, permasalahan fitnah. Maka dia tegar dalam manhaj ahli sunnah dan tegar dari fitnah yang lainnya. Maka inna sa'ida laman junibal fitan, sesungguhnya happiness, kebahagiaan adalah seseorang yang dimana oleh Allah ditegarkan di atas manhaj yang hak. Laman junibal fitan, dijauhkan dari fitnah-fitnah, baik fitnah dunia, fitnah syahwah, fitnah syubuhat, sehingga dia tegar di manhaj ahli sunnah wal jamaah. Hadis ini hadis yang sahih dan dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'us Sahih.